Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk kasih Bapa yang luar biasa sehingga kami bisa memasuki tahun 2023 dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari pertama kami memasuki tahun 2023. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, Ia lebih dahulu mengasihi kita, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mengagumkan sekali bagaimana kita melewatkan kebenaran dari ayat yang sederhana dan terus terang ini. Allah tidak mengasihi kita untuk apa yang kita lakukan. Kita mengasihi Allah untuk apa yang Ia telah lakukan bagi kita. Semua kesalahan dalam masalah rohani bergantung pada poin ini. Segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan respon terhadap kasih Allah, bukan untuk memperolehnya. Setiap perbuatan baik, terlepas dari upahnya, dapat dianggap tidak berkenan bagi Allah. Jika motivasi kita adalah untuk memperoleh perkenanannya melalui apa yang kita lakukan, ia tidak berhubungan dengan kita berdasarkan penampilan kita. Puji Tuhan, Allah memberikan kasih-Nya kepada kita sementara kita masih orang berdosa. Ia mengasihi kita karena Ia adalah kasih, bukan karena kita layak dikasihi. Hanya ketika kita menghargai kasih Allah yang tidak layak kita terima, inilah kita dapat benar-benar membalas kasih-Nya. Allah adalah kasih, dan semua kasih berasal dari Dia. Kasih tidak berasal dari kita. Kita hanya dapat memberi kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain setelah kita menerimanya dari Dia. Santai saja, Anda tidak harus memaksa diri Anda untuk mengasihi Allah. Yang perlu Anda lakukan adalah memfokuskan perhatian Anda pada seberapa besar Ia mengasihi Anda. Ketika Anda mengeksplorasi kedalaman kasih-Nya bagi Anda hari ini, Anda akan secara otomatis mulai membalas kasih-Nya. Itu tidak dapat dielakkan.
daripada berfokus pada apa yang seharusnya Anda lakukan bagi Tuhan. Fokuslah kepada apa yang Ia telah perbuat bagi Anda, maka kasih dan pengharapan akan mengalir dengan bebas dari hati Anda kepada Bapa yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengawali tahun 2023 yang mengingatkan Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami semua sebelum kami bertobat. Kami bersyukur Bapa, dan kami mau mempraktekkan kasih dalam hidup kami kepada sesama karena kami sudah menerima kasih-Mu lebih dahulu. Kami mau fokus kepada kebaikan Bapa yang sudah kami terima, sehingga kami mampu pula membagikan kasih kepada saudara-saudara di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang luar biasa, untuk pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan kami merasakan kehangatan kasih-Mu setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.